Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ramdan. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana caranya membuat video pembelajaran ya, interaktif tentunya. Jadi, di mana video tersebut nanti teman-teman guru khususnya atau pengajar, tenaga pendidik nanti bisa membuat video pembelajaran dengan lebih interaktif gitu maksudnya. Jadi sambil menjelaskan videonya itu jadi terlihat lebih menarik gitu. Dan tentunya kalau sambil dijelaskan murid-murid akan lebih paham ya akan apa yang teman-teman nanti sampaikan gitu. Dan juga videonya akan lebih menarik gitu. Ketika videonya lebih menarik, otomatis perhatian murid akan lebih enak gitu melihat dan menerima pembelajaran gitu kalau videonya lebih menarik tentunya. Dan juga di sini keuntungan lainnya adalah sebagai pengajar tentunya lebih mudah membuatnya dan mengerti gitu bagaimana caranya membuat video pembelajaran yang menarik gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan buat videonya ya secara singkat. Jadi di sini Bapak Ibu guru atau teman-teman pengajar pendidik bisa membuatnya via PowerPoint gitu. Jadi langsung saja pertama-tama Bapak Ibu silahkan buka PowerPoint-nya ya. Di sini saya menggunakan PowerPoint 365. Saya saranin PowerPoint 2016 ke atas ya untuk lebih memaksimalkan potensi yang ada di PowerPoint-nya. Cuman di bawah itu juga bisa, cuman mungkin nanti agak terbatas ya dari segi fiturnya. Oke, langsung saja buka PowerPoint-nya ya. Dan di sini ada beberapa settingan yang Bapak Ibu harus lakukan ya terlebih dahulu. Agar nanti ketika Bapak Ibu menjelaskan, mengklik sesuatu di sini, dia bisa men-trigger ke slide mana yang ingin Bapak Ibu tampilkan gitu. Jadi tidak sembarangan klik langsung ke slide berikutnya. Oke, jadi settingannya adalah di bagian ini slideshow ya. Jadi setelah dibuka ya tampilannya seperti ini. Kemudian ke bagian slideshow, kemudian ke setup slideshow. Nah, di sini ketika muncul pop-up notifikasi seperti ini, Bapak Ibu silahkan klik ini ya. Jadi ganti ke sini setup show-nya, kemudian klik OK. Nah, ini fungsinya nanti untuk men-trigger ya. Jadi si slide-nya itu akan akan mengklik atau akan mengarah ke slide mana atau sesuai yang kita inginkan gitu. Jika setupnya nanti di sini nanti sembarangan klik, akan tetap bakal ganti ke slide berikutnya. Tapi kalau disimpan di sini setupnya, nanti di si slide-nya itu harus ada tombol yang harus diklik untuk menuju ke slide berikutnya atau slide manapun yang Bapak Ibu inginkan. Jadi perhatikan yang pertama adalah setupnya harus di sini ya. Oke, kita klik OK. Sudah selesai. Nah, sekarang kita mulai membuatnya. Misalnya kita ingin membuat video pembelajaran tentang berhitung ya, misalnya. Yang sederhana aja saya buatnya. Pertama-tama saya akan mengubah backgroundnya dulu ya. Kita ganti warnanya biar lebih menarik. Misalnya seperti ini. Oke. Kemudian agar lebih menarik, kita bisa kasih elemen-elemen ya. Elemen seperti dedaunan ataupun pepohonan ataupun elemen-elemen lain yang membuat si videonya nanti menarik gitu. Nah, jadi
karena di sini saya pakai InVideo PPT Guru ya. Di sini saya sudah sediakan beberapa elemen. Teman-teman nanti bisa ikuti aja tutorial dari saya ini. Nah, di sini saya punya set pendukung seperti pohon, hewan-hewan. Kita buka dulu ya. Nah, ini kita bisa pergunakan ya. Misalnya saya mau ini kita copy ya, kita klik kanan, kita copy, tinggal dimasukin aja ke sini. Oke, ini bebas ya. Kemudian kita ambil lagi misalnya ini, kita copy di sini, kita resize seperti ini. Oke, sudah cukup bagus. Kemudian kita bisa duplikat ya. Caranya ada beberapa cara. Yang pertama bisa diklik, kemudian klik kanan ditahan, kemudian geser. Oke, klik copy here. Nah, itu sama-sama duplikat. Kemudian kita bisa ubah posisinya ya. Kita klik arrange. Ini posisi terklik, kita klik arrange, kita rotate seperti ini. Lalu kita tekan shift, kita geser klik. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama. Klik kanan tahan, kemudian geser, copy here, arrange-nya kita rotate, dan kita pindahkan ke sini. Oke, seperti ini. Kurang pinggir ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari lagi asetnya di InVideo PPT Guru. Misalnya seperti ini, kita copy, Ctrl V ya. Kita resize ukurannya. Nah, seperti ini. Atau cara yang kedua bisa tekan kontrol kemudian shift. Ketika udah ada tombol logo seperti ini, kita klik, lalu kita geser, klik kiri, kita geser. Nah, tahan, lepas, sama aja ya. Kita rotate. Ini untuk mempercepat pekerjaannya teman-teman semua ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa kasih insert shape, kita pilih yang ini ya. Nah, seperti ini. Kita warnanya kita ganti ke ini misalnya, dan outline-nya posisi terklik, outline-nya kita ganti ke hijau misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa kasih insert teks ya di word art. Misalnya belajar berhitung. Nah, misalnya seperti ini. Kita ganti fontnya, bisa diganti ya, terserah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kemudian kita ganti teksnya seperti ini. Nah, agar lebih menarik lagi. Nah, kemudian kita bisa masukin karakter ya, misalnya SD atau anak kecil ya. Kalau ini mah misalnya untuk pelajaran SD ya. Jadi di bagian insert kita bisa masukin gambar, yang teman-teman punya. Nah, kebetulan di InVideo PPT Guru sendiri ini kita punya beberapa karakter ya, ada SD, SMP, SMA, dan PAUD ya. Jadi mungkin kita kasih karakter SD ya, seperti ini.
kita pilih ini misalnya. Nah, tinggal di insert. Nah, seperti ini. Kemudian nah, seperti ini. Kita akan membuat tombol ya, tombol. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik salah satu tombol di sini akan pindah ke slide berikutnya. Itu jadi fungsinya tadi di setting di bagian slide slow ya. Jadi wajib settingan setupnya itu seperti ini gitu. Jadi kalau nanti setupnya di sini, nanti kalau kita kasih trigger dia ngeklik dimanapun dia akan tetap pindah. Tapi kalau setupnya di sini dia akan pindah kalau ada tombol yang men-trigger harus menuju ke slide berapa, seperti itu. Jadi kita buat tombolnya ini aja. Yang ini kita grup dulu ya. Yang ini kita grup ya. Jadi si text sama si roundednya kita grup biar cepat bisa di blok seperti ini. Kemudian klik kanan, pilih grup. Nah, jadi seperti ini udah ada grup. Sudah grup. Kemudian kita pilih duplikat ya, Ctrl Shift sampai ada tanda seperti ini, kita geser, klik kiri geser. Jadi ada dua. Kita ketik aja di sini mulai. Nah, si ininya kita bisa resize. Nah, seperti ini kita pindah-pindah aja. Oke. Seperti ini. Kemudian ini sebenarnya sudah bisa diklik ya. Cuman agar lebih menarik kita kasih lagi shape seperti ini ya. Nah, seperti ini kita bikin dulu shape-nya. Kita bikin ini hijau mungkin. Nah, seperti ini. Outline-nya kita kasih hijau lagi tua atau putih ya. Nah, kita resize ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mengklik si tombol ini, nanti dia akan berpindah ke slide mana yang Bapak Ibu inginkan, seperti itu. Jadi cara logikanya ya. Oke, kita masukin grup dulu ya aja ke sini. Di sini kita ungroup dulu ya. Ungroup. Jadi di sini itu ada teks, ada rounded, ada tombol ini. Oke, kita grup. Nah, hal yang kedua ini slide 1 ya. Hal yang kedua yang harus diperhatikan ketika slide 1 ini selesai adalah memberikan nama gitu. Jadi di sini wajib memberikan nama, misalnya ini daun, ini grup belajar berhitung, ini anak gitu, seperti itu. Kenapa? Karena nanti untuk memudahkan teman-teman mencari trigger mana yang harus teman-teman biar memudahkan pekerjaan nanti teman-teman. Oke, kita langsung saja lah. Misalnya selection panel. Nah, di sini di bagian select ya, home, select, kemudian pilih selection panel. Nah, di sini akan ada apa saja yang ada di dalam slide ini. Jadi yang ada di dalam slide ini itu terkumpul semua di sini. Kita ambil contoh nih, picture 3. Ini kalau kita hide ya, ini ada pohon di sini. Nah, ini kita ganti nama. Misalnya kita ganti ke pohon. Emang ini sih nggak wajib ya, cuman nanti kalau untuk
men-trigger itu memudahkan teman-teman nyarinya. Oh, si elemen ini nih yang mau kita animasiin, oh si elemen ini nih yang mau kita trigger gitu, yang mau kita edit gitu. Jadi fungsinya seperti itu, memudahkan nanti kerja teman-teman. Jadi wajiblah dikasih nama gitu. Misalnya ini juga pohon, ini juga pohon, ini juga pohon, ini daun misalnya, yang ini juga daun. Nah, ini yang tadi yang udah di grup ya, kita geser aja dulu. Ini anak, yang ini grup. Nah, di dalam grup ini kan ada tanda segitiga, kita klik. Misalnya ini grup belajar berhitung. Nah, rectangle. Ini teman-teman kalau bingung, teman-teman head aja. Oh, berarti ini yang teksnya. Yang ini berarti yang roundednya. Jadi di dalam grup ini ada teks, ada rounded. Jadi ketika kita hide, seperti itu ya. Sama juga dengan di grup ini. Jadi misalnya ini grup mulai. Di sini ada tanda, misalnya kita mau kasih nama buat tombol klik lah, biar nanti ketika ketika kita setting ini untuk ngeklik di slide manapun, kita nggak bingung nyarinya gitu. Yang ini mulai teks, yang ini rounded. Oke. Jadi seperti ini ya step-stepnya. Dari awal kita sudah punya satu slide gitu. Ini belum kita animasikan, tapi nanti kita akan animasikan ya, agar lebih mudah. Oke. Untuk slide selanjutnya ya, teman-teman bisa pilih new slide, atau teman-teman bisa copy ya, biar mempercepat. Kita copy aja. Salah, klik, kemudian klik kanan, pilih copy, tekan lagi di sini sampai ada tanda merah, klik kanan lagi, kemudian pilih ini ya, yang tengah. Nah, seperti ini. Jadi ada dua. Kita bisa delete dulu yang ini, yang anak. Kemudian yang ini bisa di delete ya. Nah, misalnya kita berapa jumlah salah, nilai penjumlahan misalnya 2 ditambah 5, misalnya seperti ini. Kita kecilin ya biar kelihatan. Nah, kurang kecil ya kayaknya. Nah, seperti ini. Lalu yang ini, sekarang grupnya tinggal ada 2 ya. Grupnya ini kita bisa ganti, misalnya A. Eh, 10 misalnya. Ini misalnya aja ya, kecil. Kita perkecil aja dulu editnya.
Grup mulai kita geser ke sini ya. Nah, kita bisa duplikat dulu. Jadi kita duplikat, misalnya ada 4 jawaban ya. Kita seperti biasa Ctrl Shift geser, kemudian Ctrl Shift geser, kemudian Ctrl Shift geser. Ini biar mudah ya. Nah, seperti ini. Kita ganti lagi di sini B. Misalnya 8. Kita lurusin ya. Biar rapi. Kemudian C. Misalnya 7. Ini jawaban benarnya ya. Kita random. Kemudian D. Misalnya 9, misalnya seperti ini. Nah, yang kedua adalah teman-teman tetap di sini kita ganti namanya. Berarti kan ini grup apa ya, ini grup pertanyaan misalnya. Pertanyaan. Teksnya masih, rondatnya masih. Kemudian di sini jangan grup mulai tapi grup A misalnya. Ini teksnya kita kasih A. Kemudian di sini juga grup B misalnya. Teksnya kita kasih B. Ini tergantung nanti teman-teman ya. Ini saya biar mudah aja kalau nanti mencarinya gitu. Yang grup ini grup C. Nah, yang ini D. Yang ini juga D. Seperti itu. Nah, udah 2. Kemudian nanti keinginannya kan ketika mengklik ini, jadi ketika nanti ibu-ibu atau bapak ibu menjelaskan mengklik tombol B misalnya, nanti muncul elemen salah gitu. Dan untuk misalnya mengklik 7, nanti akan muncul elemen benar atau elemen yang bapak ibu inginkan gitu. Seperti itu caranya, nanti kita buat ya. Terus kita masukin dulu elemennya aja dulu ya. Nah, di sini juga di dalam video PPT Guru saya sudah siapkan ya. Misalnya nanti kalau menjawab benar akan ada muncul elemen ini gitu. Kita copy aja, kemudian simpan sini. Nah, seperti ini. Dan kalau misalnya nanti salah, akan muncul elemen ini, trofi. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa ini kita kasih nama, misalnya ini gambar benar, ini gambar salah. Jadi logikanya adalah ketika nanti bapak ibu menjelaskan atau memberikan kuis kepada anak muridnya atau anak didiknya, misalnya ketika mengklik angka 7, yang muncul akan si elemen ini ya. Kemudian ketika mengklik selain 7, misalnya A, B, D, yang muncul akan ini. Seperti itu ya. Jadi fungsinya kita namain nanti biar nggak salah ya untuk triggernya. Kita posisikan di sini ya. Kita tumpuk aja
nggak apa-apa, kita tumpuk agar terlihat enak ya. Jadi saya jelasin lagi, kita ulang. Di dalam selection panel ini ya, di dalam home, klik selection panel, di sini itu adalah elemen-elemen yang ada di slide sini, jadi slide 2. Begitupun juga di slide 1. Jadi di dalam slide 1 elemen yang ada di sini itu ada di sini. Teman-teman bisa hide, bisa unhide untuk memastikan elemen apa saja yang ada di dalam slide gitu. Nah, sekarang kita akan mulai. Kita udah punya 2 slide ya. Sebagai contoh biar cepat, kita akan memulai. Bagaimana caranya ketika diklik tombol mulai itu akan beralih ke slide 2 gitu. Jadi karena kita settingan PowerPoint-nya sudah di set ya, di bagian browse full point, dia akan berganti slide kalau di sini ada trigger atau pemicu. Nah, caranya adalah di grup mulai ini kan si tombol ini ya. Jadi si tombol ini yang akan kita klik. Jadi di sini karena sudah dikasih nama, kita klik ini. Kemudian kita ke bagian insert, kita pilih action. Nah, di sini ada hyperlink to, jadi kita pilih hyperlink to, kemudian dipilih lagi slide. Mau ke slide berapa? Slide 1 atau slide 2. Jadi kalau nanti slide-nya banyak, teman-teman bisa mengatur tombol itu mau ke slide berapa. Seperti itu. Kita pilih slide 2 ya, karena di sini ada 2 slide. Kita pilih oke, dan di sini ada preview ya. Kita pilih oke. Kemudian agar lebih menarik, kita tambahin suara klik ya. Di sini di bagian play sound, pilih klik ya. Oke. Kita pilih oke. Jadi logikanya adalah ketika kita mengklik tombol ini akan pindah ke slide 2. Seperti itu. Kita coba ya. Kita coba preview di bagian sini ya. Slide show. Kita klik. Nah, jadi kalau seandainya si setupnya tidak dirubah dulu ya di awal, dia ketika diklik akan pindah. Tapi kalau setupnya diubah ke dalam yang tadi settingan yang awal, dia diklik dimanapun dia tidak akan berganti ya, harus ditekan ESC. Tapi karena kita sudah setting PowerPoint-nya di settingannya yang tadi browse add point, maka ketika klik di sini, ini dia ngeklik di sini dia nggak akan berubah ya, dia nggak akan berganti. Tapi ketika klik di tombol sini dia akan ada tanda panah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sambil menjelaskan sambil mengklik ya. Misalnya sudah selesai menjelaskan, nanti Bapak Ibu tinggal mengklik bagian mana yang Bapak Ibu setting mengarah ke slide berapa, seperti itu. Jadi kita coba, ini ada tanda jari ya, seperti tanda jari, kita klik. Nah, dia akan berganti ke sini seperti itu. Di sini belum ada animasinya ya. Nah, untuk keluarnya kita tongkat tombol ESC dulu. Nah, jadi fungsinya udah bekerja ya. Jadi ketika diklik tombol ini ya, dia akan berganti ke sini. Nah, sekarang kita akan munculin ketika Bapak Ibu ngeklik grup ini, dia akan muncul tanda gambar salah dan gambar benar. Sini aja ya, biar nggak bingung ya.
Nah, misalnya ketika ngeklik ini dia akan muncul animasi tanda salah. Misalnya kalau ngeklik A dia keluar ini, kalau ngeklik B keluar ini, kalau ngeklik C keluar yang benar, kalau ngeklik D keluar ini. Caranya adalah kita pergi dulu ke bagian animasi, kemudian pilih animation panel seperti itu, tapi saya perkecil dulu. Nah, ini belum ada animasinya ya. Jadi bagaimana caranya si animasi ini keluar ketika kita mengklik tombol yang ada di dalam slide ini. Kita animasiin dulu, misalnya gambar benar ya, gambar benar. Teman-teman bisa pilih animasi langsung di sini, atau di sini juga boleh, atau di sini juga boleh. Misalnya kita add animation, kita ingin di sini juga ada more entrance ya, kita pilih yang hijau ya, animasi yang untuk masuk. Jadi saya jelasin sedikit. Jadi animasi hijau itu animasi masuk, yang emphasis itu animasi pertengahan, yang exit yang merah ini animasi untuk keluar gitu. Jadi setelah masuk dia bisa keluar, menghilang gitu. Yang ini adalah motion pad, itu untuk menggerakkan secara lurus ataupun circle dan lain-lain ya. Kita yang sederhana aja, kita pilih yang hijau. Kita pilih, bisa langsung di sini atau kita pilih more. Ini lebih banyak lagi. Kita pilih spinner misalnya. Spinner di sini. Jadi nanti animasinya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian startnya kita pilih with previews ya, previews. Nah, yang ini juga sama, kita pilih add animation, kita ulangi ya biar nggak lupa. Kemudian pilih bebas ya, kalau saya samain aja spinner. Dan jangan lupa di bagian start itu pilih with previews up, agar nanti otomatis gitu. Dan ini bisa digeser-geser nanti durasinya di detik keberapa dia akan muncul, teman. Karena ini kita mau munculin berdasarkan trigger, jadi kalau tidak disetting trigger dia akan munculnya seperti ini. Nah, kita coba play ya. Nah, cuman kan kita pengennya dia itu muncul kalau kita ngeklik sesuatu di sini. Caranya adalah kita klik dulu si animasi gambarnya, misalnya si gambar benar ini, lalu kita pilih trigger gitu. Karena ini udah ada animasinya, kita pilih trigger gitu. Kalau misalnya seperti ini ya, dia tombol triggernya tidak akan muncul karena si daun ini nggak ada animasi. Jadi tombol trigger akan muncul kalau si elemennya itu ada animasinya gitu. Penjelasannya seperti itu. Kita coba lagi. Nah, tombol triggernya udah muncul, kita klik, di sini akan muncul on click off ya. Nah, fungsi dari memberikan nama adalah seperti ini. Jadi di sini nanti di slide ini akan ada namanya. Jadi saya logikanya gini. Saya ingin gambar ini muncul ketika saya mengklik misalnya yang grup C ya. Grup C kan jawabannya yang benar ya. Kita pilih grup C seperti itu, dan setelah di trigger grup C nanti di animation panel akan muncul seperti ini. Oke. Dan jangan lupa di bagian on clicknya kita pilih with previews. Oke. Kita coba yang ini, kita kasih trigger lagi ya. Saya ingin si gambar ini muncul kalau kita ngeklik grup A misalnya. Kita klik dulu si gambarnya, kita pilih trigger on click off grup A. Dan jangan lupa kalau ada tombol gambar mouse ini kita pilih with previews. Jadi di sini nanti ada trigger grup C, trigger grup A. Dan ini masih bisa kita trigger ya. Jadi saya ingin si gambar ini muncul ketika kita ngeklik
jawaban B. Diklik dulu, kita trigger on click off B. Seperti itu. Ini jangan lupa kita with previews. Nah, seperti itu. Oh, harus ada gambar lagi ya. Jadi kita pilih tiga gambar ya, 3 elemen. Kita copy dulu agar gambar salah. Jadi gambar salah ini akan muncul kalau kita ngeklik grup B gitu. Kita coba paste. Nah, kita hide dulu deh. Nah, sepertinya kita coba aja lah dulu ya. Kita play. Nah, jadi ketika di play, si elemennya itu hilang. Ya, elemennya hilang. Kemudian ketika kita pilih B, ini akan muncul nih. Nah, salah. Ya. Kemudian ketika C muncul benar. Nah, permasalahannya adalah dia nggak hilang lagi gitu. Nah, caranya kita kasih lagi animasi hilang. Jadi ketika add, kita kasih zoom aja ya. Nah, ini kan animasinya seperti yang saya jelasin tadi, hijau, kuning, sama merah. Merah itu untuk exit. Jadi di sini kita on kliknya kita with previews ya, with previews, dan kita geser ya. Sini kita geser, kita klik grup benar ya, C ya berarti di sini. Nah, seperti itu. Dan kita geser mau detik berapa, kan ini di detik 0 ya. Kita geser misalnya di 2 detik. Jadi logikanya adalah ketika animasi ini muncul, dia akan keluar lagi atau menghilang di detik kedua. Kita coba. Nah, seperti ini kita muncul. Nah, dia akan keluar lagi atau menghilang di detik kedua, seperti itu. Nah, untuk yang grup B-nya ini sama, kita add animation, kita pilih zoom lagi untuk keluarnya, kita posisi masih terklik ya, kita with previews, dan kita geser di trigger grup B. Kita pilih 2 seperti itu. Kita play. Di sini kita play. Ketika orang ngeklik B, kita tahu salah. Kita milih C, benar. Nah, lantas bagaimana yang A sama yang D-nya? Nah, itu harus gambarnya ada lagi. Itu makanya tadi saya duplikat. Ya, di sini nih yang gambar ini. Jadi kita harus sediain lagi gambar. Ya. Kita duplikat aja biar cepet. Jadi misalnya Ctrl Shift, kita duplikat. Nah, yang ini juga duplikat. Jadi yang ini untuk gambar si A, yang ini untuk gambar si D. Seperti itu. Jadi gambar salah yang ini kita masukin sini ya. Nah, sini kita kasih lagi trigger on click off grup A. Nah, sini sudah otomatis dia. Perhatikan di sini grup A 0,25. Yang ini
kita kasih lagi trigger on click off D. Nah, jadi semua elemen atau semua elemen yang ada di sini akan muncul kalau kita ngeklik jawaban ini. Maka dari itu saya selalu kita rapihin ya. Maksudnya kita tumpuk aja nggak apa-apa gitu. Kalau udah di setting ditumpuk, kita copy, kita in home, arrange, align, kita pilih align center, posisi masih di blok semuanya ya, align middle. Nah, jadi di sini tuh ada 4 elemen ya. Ini gambar benar, gambar salahnya 3, dan sudah ada trigger semua gitu. Jadi ketika nanti klik A, nah dia akan muncul. Ketika kita klik B akan muncul. Kita klik C, dia benar. D, dia benar. Salah. Jadi logikanya seperti itu ya. Itu untuk settingan yang mudah. Jadi itu untuk memunculkan animasi yang menarik gitu. Atau presentasi atau video yang menarik nantinya. Ini belum menganimasikan yang lain-lainnya ya. Jadi yang penting di sini Bapak Ibu paham dulu cara men-triggernya dulu. Nah, untuk slide selanjutnya kita bisa tetap duplicate, misalnya copy. Di sini kita copy aja. Nah, misalnya kita kasih lagi soal baru 5 tambah 5 dah. Biar nggak usah lagi ngudat ngedit ininya ya. Nah, sekarang kan jawabannya berubah nih. Jadi yang A, coba kita benar A harusnya kan benar ya. Nah, ini kan harusnya salah. Nah, bagaimana caranya? Kita klik ESC lagi untuk kembali. Kita tinggal ganti aja. Jadi si gambar yang benar ya, di sini fungsinya selection panel di sini aktif. Kita ke bagian animasi, kemudian bagian trigger, on click off, ini kita ubah, tinggal ubah aja jadi A. Nah, seperti itu. Kemudian yang salah ini bebas, ini kan udah B ya. Nah, ini nih yang salah, ini kita ubah ke C berarti. Nah, kan ini ada grup A, grup B, C, D. Jadi sesimpel itu, tinggal kita coba tes. Jadi ketika klik A, dia sudah benar. Ketika B masih salah, C masih salah, kemudian D 9 juga masih salah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita kasih efek sound ya, biar lebih menarik gitu. Jadi ketika klik A misalnya, dia ada sound tepuk tangan atau benar gitu. Bisa di bagian sini nih, di bagian animation ya. Misalnya kita klik aja di sini nih. Gambar benar berarti ini nih gambar benar. Soundnya itu kita pilih efek sound, kita ulangi ya. Jadi di bagian gambar benar, di bagian startnya kita bisa kasih efek sound. Nah, di sini efek sound, kan di sini no sound ya. Kita pilih applause aja deh. Kita coba klik OK. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika diklik, kita coba preview ya. Kita klik. Ini ada suara tepuk tangan ya. Kalau ini belum ada. Kita coba yang B, yang salah. Kita kasih lagi misalnya efek option, soundnya kita tambahin boom misalnya.
Nah, seperti itu. Jadi akan lebih menarik ya. Oke. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu, jadi kan ini nggak ada ininya ya. Ada yang kurang nih, ada yang kurang. Jadi di bagian slide-nya, bagaimana caranya kan ini slide 2 ya. Kita preview nih, kurangnya di mana. Jadi ketika klik ini, dia udah nggak bisa lagi ngeklik ke slide selanjutnya, bener nggak? Jadi Bapak Ibu harus munculin tombol lagi untuk ke slide berikutnya. Caranya adalah kita bikin yang ini aja, kita copy nih, masukin sini. Kita copy, masukin sini ininya. Kita pilih ganti ke next. Fontnya kita perkecil. Kita atur posisi seperti ini. Atau bisa klik aja soal selanjutnya atau apa gitu kan. Nah, di sini kan di bagian selection, next, kita ganti jadi next, sesuaikan aja biar nggak lupa. Nah, kan pada awalnya kan ini si tombol klik insertnya ini, nah si tombol ininya itu, si tombol kliknya itu kan mengarahnya ke slide 2 ya. Nah, saya ingin si tombol ini mengarahnya ke slide 3 gitu. Kita pilih action. Nah, ini di bagian actionnya kan slide-nya itu kedua ya, si tombol kliknya. Perhatikan di sini, si tombol klik di sini itu mengarah hyperlink itu kedua. Sekarang kita ganti ke slide 3. Di sini udah muncul slide 3. Muncul, kita klik oke. Pilih oke. Seperti itu. Jadi kita coba preview ya, kita preview di sini. Nah, ini udah ada next. Jadi ketika klik ini salah, ini benar, kita pilih next. Oh, ada yang salah ini. Oh, benar, ini ada di sini. Itu kita pilih oh enggak, udah benar ya. Jadi ini kan 2 tambah 5 ya. Kita preview lagi. 2 tambah 5, sekarang kita ke slide 3. Nah, ini slide 3 5 tambah 5 kan. Benar. Seperti itu ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, kita mau bikin lagi lebih menariknya. Lebih menariknya begini. Jadi si tombol next ini, ya logikanya adalah si tombol next ini akan muncul kalau dia mengklik tombol yang benar. Jadi kalau dia mengklik tombol yang salah, dia nggak akan muncul gitu. Bagaimana caranya? Kita akan coba seperti ini. Kita kasih trigger lagi. Jadi di sini kita kasih animation si tombolnya, animation ya. Kita klik, kita pilih animasi misalnya play in. Nah, jadi si animasi play in atau maju ini, naik ini, masuk ini akan muncul kalau kita mengklik jawaban yang benar, misalnya C ya, 7. Jadi di sini jangan lupa di sininya posisi terklik ya, masih terklik. Di sini kelihatan, di sini ada merah, ininya ganti ke with previous sampai tombolnya hilang. Kemudian bagian trigger kita on click off. Nah, di sini tetap kita kasih huruf C. Nah, jadi dia akan muncul di sini nih. Nah, kita coba dulu tes ya. Kita
preview. Ketika kita ngeklik A, dia nggak akan muncul. Tapi kalau kita ngeklik C yang tadi kita sudah setting, ya dia akan muncul nextnya. Itu. Kok dia nggak hilang? Karena dia exitnya nggak kita kasih animasi exit gitu. Kalau misalnya durasinya agak lamaan, gimana? Kita tinggal geser aja nih grup snack. Kita geser. Ini kan startnya dari 0 ya. Kita geser misalnya ke detik ke 1. Jadi si next ini akan muncul kalau dia akan mulai di detik ke 1. Kalau ini mah kan mulainya detik ke 0. Kita tinggal geser aja. Kita coba lagi preview. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita klik next, dia akan pindah ke slide nomor 3. Seperti itu. Ini agar nggak bingung aja ya. Kita ganti aja backgroundnya. Nah, yang ini. Biar nanti kan kelihatannya ini. Nah, slide salah. Nah, dia akan ganti ke slide 3 seperti yang kita setting gitu. Terus ini belum ada suaranya ya di slide 2. Di slide 2 itu di bagian gambar benarnya kita kasih suara lagi biar kedengeran ya, biar lebih menarik. Plus kemudian grup B nya effect option sound kita ganti ke boom. Kemudian grup A nya kita ganti ke boom. Agar lebih menarik aja ya. Boom. Nah, dan teman-teman bisa lanjut ke slide-slide berikutnya asal paham ya gitu. Jadi seperti itu cara membuat animasinya. Dan teman-teman masih bisa tukar-tukar ya, edit ya. Misalnya posisinya saya mau rubah di sini. Kita hide dulu. Kemudian kita geser ke sini biar agar lebih jelas aja sih. Nah, kita ubah lagi backgroundnya, warnanya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya misalnya teman-teman di sini kita mau ngasih soal lagi. Ini aja kita copy Ctrl V ya, copy Ctrl V, nextnya ini. Nah, ini kan tombolnya nanti ke slide 2 ya, di klik tombol klik bagian insert, kita ganti ke slide, misalnya balik lagi ke slide 1. Oke, kita klik OK. Nah, ini saya bikin 3 ya. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa ini kita trigger lagi. Ini kan, ini lihat nih perbedaannya. Di sini ada trigger. Nah, ini karena ini hasil kopian, dia triggernya hilang. Jadi harus di copy lagi. Kita ke animasi lagi, trigger di grup apa ini, A ya. Nah, seperti itu. Karena ini di copy-nya di sini gitu. Jadi triggernya, fungsi triggernya hilang nih.
Jadi kita bikin lagi di sini. Kita pilih play. Kita pilih B. Hilang C. D dan A. Ketika pilih next, dia akan pilih ke slide 1 lagi, seperti itu. Jadi kita tombol ESC. Jadi nanti teman-teman tinggal rekam aja gitu. Jadi hasilnya itu kita bisa rekam sambil menjelaskan, kita rekam ya layarnya langsung dari PowerPoint sendiri gitu. Jadi kita di bagian PowerPoint itu ada bagian export, create video. Oh, bukan di sini ya. Jadi di bagian view mana ya? Nah, ini nih di bagian insert di screen recording ya. Jadi nanti teman-teman bisa sambil menjelaskan jadi lebih interaktif lah. Jadi seperti itu video pembelajarannya. Jadi di sini teman-teman tinggal ngisi-ngisi aja materinya gitu. Kalau materi apa tinggal diisi, bab berapa tinggal diisi gitu. Nanti tinggal menambahkan trigger-trigger atau tombol-tombol unik yang teman-teman bisa buat gitu. Nah, ini kan masih sederhana ya. Ini teman-teman bisa masih masukin animasi, misalnya gerak-gerak lah si daunnya, atau si belajar menghitungnya itu muncul gitu, seperti itu. Ada dinamain transisi dan lain-lain. Nah, lebih mudahnya teman-teman nanti bisa pakai video PPT Guru ya. Jadi di video PPT Guru sendiri saya buka salah satu materi ya, misalnya SD apalah, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu template PPT Guru ya. Jadi kalau ketika jadi ada animasi seperti ini gitu kalau di PPT Guru. Seperti itu, kita coba play ya. Nah, seperti teman-teman bisa masukin background atau kita coba template yang ini ya agar lebih menarik. Nah, seperti ini salah satu template PPT Guru juga. Kita coba play. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi di klik dimanapun nggak akan bisa kecuali di tombolnya. Misalnya ke menu. Jadi lebih menarik lah untuk teman-teman gitu. Seperti itu. Ini ada template-templatenya di sini teman-teman. Banyak ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa sambil menjelaskan. Jadi di sini misalnya materi 6, teman-teman jelasin bla 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 bla, kemudian bisa di back ya gitu ke menu rangkuman evaluasi. Nah, tinggal diganti aja nanti teksnya gitu, seperti itu teman-teman. Asalkan teman-teman paham triggernya ya, fungsi trigger sama animasinya.
Oke, mungkin dari saya itu saja dulu ya untuk tutorial cara membuat video pembelajaran yang menarik menggunakan PowerPoint. Dan di sini saya menggunakan video PPT Guru yang saya buat khusus untuk teman-teman guru, karya pengajar, agar bisa membuat video pembelajaran yang menarik buat anak muridnya ya. Untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa langsung ke sales page-nya dan apa aja yang didapat ya. Jadi untuk materi SD, untuk SMP, SMA ataupun seperti ini ya. Kita contohin yang formal-formal seperti ini, misalnya nama guru. Nah, seperti ini. Itu juga ada gitu. Ya, agar lebih menarik aja ini. Saya udah kasih animasinya biar lebih mudah. Teman-teman tinggal ganti aja teks-teksnya. Ikutin video tutorialnya. Seperti itu. Oke. Saya rasa cukup sekian ya untuk bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menarik. Teman-teman bisa ikuti tutorial ini ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi saya atau kontak saya aja di nomor yang disediakan ya. Oke, dari saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.